langsung jalan gitu, kan itu perlu waktu, ya, dan tidak mudah. Makanya selalu saya bilang, pasti ada langkah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya berbicara tentang Indra Syafri menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Begini faktanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya berbicara tentang Indra Syafri menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. PSSI menghadapi dilema di akhir tahun ini karena timnas Indonesia harus mengikuti dua kompetisi penting yang waktunya berdekatan. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia akan berpartisipasi dalam Piala AFF 2024 pada November mendatang dan juga berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan November, skuad Garuda dijadwalkan tampil di fase grup Piala AFF melawan Myanmar, 24 November, Laos, 27 November, dan Vietnam, 30 November. Namun, pada bulan yang sama, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan juga akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang, 14 Januari, dan Arab Saudi, 19 November. Dengan jadwal yang berdekatan, muncul wacana bahwa PSSI harus membentuk dua timnas Indonesia. Satu tim untuk berlaga di Piala AFF, dan tim lainnya untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi ini membuat timnas Indonesia perlu memiliki dua pelatih yang berbeda, karena akan sulit untuk membagi fokus sehingga kedua tim bisa tampil optimal. Awalnya, ada dorongan dari masyarakat agar Nova Arianto diberikan tugas untuk memimpin timnas Indonesia di Piala AFF. Dia dianggap sudah memahami gaya permainan Shin Tae-yong karena telah menjadi asistennya sejak 2020. Selain itu, Nova juga dinilai sukses membangun timnas Indonesia U16 yang meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 2024. Meskipun gagal meraih juara, permainannya dianggap mirip dengan gaya Shin Tae-yong, tapi belakangan ini, Indra Syafri juga mendapat sorotan karena berhasil membawa timnas Indonesia U19 meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024. Ini adalah gelar keempat yang diraihnya sejak menangani timnas Indonesia Junior. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut saran kalian, siapa yang cocok menangani timnas senior untuk Piala AFF 2024? Apakah Nova Arianto, yang memiliki gaya melatih seperti Shin Tae-yong? Mengingat Nova Arianto merupakan asisten Shin Tae-yong selama 4 tahun. Atau justru Coach Indra Syafri lebih cocok untuk melatih timnas senior di Piala AFF 2024? Mengingat kualitas Indra Syafri sudah tak diragukan lagi. Dia adalah pelatih lokal paling sukses saat ini. Ayo teman-teman berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Juara Piala AFF dan tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Terkait dorongan agar Indra Syafri menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF, Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa setiap pelatih timnas Indonesia sudah memiliki tugasnya masing-masing. Kami sudah membagi tugas, Coach Nova yang kemarin membawa U16 meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 dengan hasil yang baik dalam waktu 3 bulan. Saat melawan Vietnam, menang 5-0, ujar Erick di Stadion Gelora Bung Tomo. Coach Indra fokus di U20, Coach Shin Tae-yong fokus di senior dan U23. Tambah Menteri BUMN tersebut, Erick menjelaskan bahwa PSSI sudah menempatkan pelatih di masing-masing tim nasional dengan target yang harus dicapai. Setiap pelatih juga memiliki persaingan tersendiri.
PSSI memiliki pilihan pelatih, dan setiap pelatih memiliki target masing-masing dan bersaing satu sama lain. Jadi bukan hanya pemain yang bersaing, tetapi pelatih juga saling bersaing, katanya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi PSSI memang kompleks, mengingat dua event besar seperti Piala AFF 2024 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung hampir bersamaan. Menggunakan dua tim nasional dengan pelatih yang berbeda bisa menjadi solusi yang baik untuk memastikan fokus dan persiapan maksimal di kedua ajang tersebut. Pemilihan Nova Arianto dan Indra Syafri sebagai pelatih untuk masing-masing tim memiliki kelebihan tersendiri. Nova memiliki pengalaman sebagai asisten Shin Tae-yong, yang bisa membawa kontinuitas dalam gaya permainan. Sementara itu, Indra Syafri telah menunjukkan kemampuan dalam mengembangkan pemain muda dan meraih prestasi di level junior. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan kedua pelatih bisa bekerja sama dengan baik dan mempersiapkan tim mereka secara optimal, mengingat pentingnya kedua turnamen tersebut bagi sepak bola Indonesia. Pendekatan ini juga bisa memberikan kesempatan bagi pelatih-pelatih lokal untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional, yang pada akhirnya dapat memperkuat struktur kepelatihan di Indonesia. Kepada seluruh pemain dan pelatih timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan dan semangat juang kita. Dalam menghadapi Piala AFF 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, kita memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Fokus, kerja keras, dan kebersamaan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Percayalah pada diri sendiri, percayalah pada tim, dan percayalah bahwa setiap usaha yang kita berikan akan membuahkan hasil. Terus maju dan berjuang untuk Garuda di dadamu. Beredar kabar, semua menangis. Mulai sekarang stop berharap. Publik Indonesia sakit hati lihat perlakuan Ula Romeni ke Ivar Jenner. Mari kita bahas teman-teman. Namun, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Publik sepak bola di Indonesia saat ini sedang memperhatikan aksi Ula Romeni yang dianggap tidak menunjukkan rasa hormat kepada Ivar Jenner dalam sebuah pertandingan yang dimainkan oleh FC Utrecht. Mari kita simak cuplikan video ini dulu teman-teman. Dalam video tersebut, tindakan Ula Romeni membuat netizen Indonesia marah karena dianggap menghina Ivar Jenner setelah menolak berjabat tangan. Momen tersebut terjadi dalam pertandingan uji coba yang dimainkan oleh FC Utrecht, di mana Ula Romeni dan Ivar Jenner bermain bersama. Pada satu momen, setelah Ula Romeni mencetak gol, ia merayakannya dengan sederhana. Ia berjalan santai ke tengah lapangan sambil menerima jabat tangan dari rekan setim yang memberinya ucapan selamat. Namun, saat tiba giliran Ivar Jenner, Ula Romeni justru berpura-pura sibuk membersihkan tangannya dengan mengusapnya pada celana. Untuk menutupi rasa malu, Ivar Jenner akhirnya hanya menepuk tubuh Romeni setelah permintaan jabat tangannya tidak direspon. Setelah itu, Romeni melanjutkan menerima jabat tangan dari pemain lain setelah Ivar Jenner berlalu meninggalkannya. Momen tersebut kemudian viral di media sosial, dan netizen Indonesia pun tidak terima dengan sikap Romeni terhadap Ivar Jenner. Diduga momen ini terjadi dalam pertandingan uji coba FC Utrecht melawan Al Rayyan yang digelar pada Kamis, 18 Juli 2024. Pertandingan ini diadakan di Sportpark Elinkwijk, Utrecht, dan berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan tuan rumah. Ula Romeni berhasil mencetak 1 gol, sementara Ivar Jenner menjadi motor serangan tim meski tidak berhasil mencetak gol. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, netizen Indonesia sudah terlanjur marah dengan aksi Romeni. Pemain keturunan yang awalnya diharapkan membela timnas Indonesia, meski hingga saat ini belum ada kejelasan. PSSI mengaku sulit untuk memproses naturalisasi Romeni, diduga karena sang pemain enggan melakukannya dan berharap dipanggil timnas Belanda. Kemarahan netizen pun berlanjut, banyak yang meminta agar menolak naturalisasi Ula Romeni.
Romeni cuma jadikan Indonesia sebagai eksposur buat dirinya sendiri, tidak ada rasa cinta buat Indonesia, tulis akun TikTok Amigo. Bahkan dengan Ivar Jenner saja tidak ada rasa hormat. Berhenti berharap Romeni bermain untuk timnas Indonesia, tambah mereka. Lebih lanjut, dalam situasi ini, tampaknya tindakan ulah Romeni yang terlihat menolak berjabat tangan dengan Ivar Jenner memicu reaksi negatif dari publik sepak bola Indonesia. Sikap seperti ini bisa dipersepsikan sebagai kurangnya rasa hormat dan profesionalisme, terutama dalam konteks olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan saling menghargai. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa kadang-kadang tindakan di lapangan bisa disalahpahami atau tidak disengaja. Sebelum menarik kesimpulan akhir, akan lebih bijaksana untuk mendengar penjelasan dari kedua pihak yang terlibat atau melihat konteks penuh dari kejadian tersebut. Jika benar adanya bahwa Romeni kurang menunjukkan komitmen terhadap proses naturalisasi dan lebih condong bermain untuk tim lain, itu adalah haknya sebagai pemain untuk memilih jalur karir yang ia rasa terbaik. Namun, harapan dan ekspektasi publik terhadap pemain keturunan yang potensial membela timnas Indonesia memang seringkali tinggi, sehingga wajar jika ada kekecewaan. Intinya, dalam situasi seperti ini, penting untuk tidak terburu-buru menghakimi dan mencoba memahami situasi dari berbagai sudut pandang. Sebagai publik, kita juga harus menghormati keputusan pribadi pemain, meski itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kita semua pernah menghadapi momen-momen sulit dan mengecewakan, baik dalam hidup maupun di dunia olahraga. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons situasi tersebut. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang bisa dipetik dan peluang untuk tumbuh menjadi lebih baik. Kepada para pemain dan penggemar sepak bola, ingatlah bahwa sportivitas dan rasa hormat adalah inti dari permainan ini. Jangan biarkan kekecewaan menghalangi semangat kita untuk terus mendukung dan berkembang. Mari kita tetap fokus pada tujuan besar, yaitu membangun tim dan komunitas yang kuat dan penuh semangat. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan karakter dan integritas kita. Teruslah berjuang, berlatih, dan mendukung satu sama lain. Ingatlah bahwa bersama-sama, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Tetap semangat dan teruslah berusaha. Reaksi merendah Jens Raven usai cetak gol penentu timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Penyerang timnas Indonesia U19, Jens Raven, memberikan tanggapan rendah hati setelah berhasil mencetak gol yang membawa timnya meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024. Ia menganggap pencapaian ini sebagai kehormatan besar, namun menekankan bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja keras tim. Jens Raven memang menjadi pemain terbaik di final Piala AFF U19 2024. Setelah mencetak gol tunggal yang membawa timnas Indonesia U19 menang 1-0 atas Thailand U19. Pertandingan ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada Senin malam, 29 Juli 2024. Saya merasa terhormat bisa menjadi pemain terbaik di final seperti ini, di stadion ini. Namun, tentu saja ini bukan hanya karena saya. Ini adalah prestasi tim, ujar Jens Raven usai pertandingan. Selain itu, Jens Raven mengungkapkan bahwa bisa mencetak gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik, adalah sesuatu yang sangat istimewa baginya. Itu memberikan rasa percaya diri bagi saya, karena di awal pertandingan saya harus beradaptasi dari menit ke menit. Tambahnya, Jens Raven menilai bahwa timnas Indonesia U19 tampil luar biasa di setiap pertandingan Piala AFF U19 2024. Keberhasilan ini, menurutnya, berkat kerja keras semua pemain dalam persiapan. Kami semua berjuang bersama. Jadi, sebagai tim, saya pikir kami sudah melakukan hal yang luar biasa di turnamen ini, tutur Raven. Selama Piala AFF U19 2024. Jens Raven menjadi andalan di lini serang timnas Indonesia U19, dan berhasil mencetak 4 gol sepanjang turnamen tersebut. Lebih lanjut, penampilan gemilang Jens Raven dalam turnamen Piala AFF U19 2024.
Meskipun Raven mencetak gol penentu kemenangan dan diakui sebagai pemain terbaik di final, ia tetap menekankan bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil kerja sama tim. Ini menunjukkan sikap yang sangat profesional dan rendah hati dari seorang pemain muda. Pentingnya kontribusi tim dalam kemenangan semacam ini tidak boleh diabaikan. Seperti yang Raven katakan, persiapan dan kerja keras dari seluruh tim sangat penting dalam mencapai hasil yang luar biasa di turnamen ini. Ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan soliditas tim dalam sepak bola, di mana kemenangan adalah hasil dari upaya kolektif, bukan hanya satu individu. Secara keseluruhan, ini memberikan gambaran positif tentang semangat tim dan sikap yang baik dari Jens Raven, serta menyoroti pentingnya kerja keras dan persiapan dalam mencapai kesuksesan di tingkat internasional. Jens Raven dan Timnas Indonesia U19 telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin dicapai. Kesuksesan mereka adalah hasil dari upaya bersama, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah tim yang bersatu dan bekerja dengan tujuan yang sama. Setiap orang memiliki peran penting yang harus dimainkan, dan ketika semua orang bekerja sama, hasilnya bisa luar biasa. Seperti yang dikatakan Jens Raven, pencapaian besar datang dari persiapan yang matang dan adaptasi yang cepat terhadap situasi. Jadi, hadapi setiap tantangan dengan sikap positif dan keyakinan bahwa usaha keras akan membuahkan hasil. Teruslah berjuang, jangan pernah menyerah, dan selalu percayalah pada kemampuan diri sendiri dan tim Anda. Kesuksesan adalah milik mereka yang gigih dan tak kenal menyerah. Jawaban Indra Syafri jika ditunjuk pimpin Timnas Indonesia Senior untuk Piala AFF 2024. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Indra Syafri memberikan tanggapannya mengenai kemungkinan ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior untuk Piala AFF 2024. Dia menyatakan kesediaannya dan mengaku sulit untuk menolak jika diberi kepercayaan tersebut. Namun, meski baru saja berhasil membawa Timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024, Indra menekankan bahwa ia perlu memastikan dirinya layak untuk tanggung jawab tersebut. Kabar menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama yang ditangani oleh Shin Tae-yong akan fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara tim kedua akan dipersiapkan untuk Piala AFF 2024. Untuk tim kedua ini, masih dicari pelatih yang tepat. Saat ditanya oleh media mengenai kemungkinan dirinya ditunjuk sebagai pelatih tim kedua, Indra Syafri menjelaskan bahwa ia tidak bisa menolak permintaan tersebut. Ini seperti godaan Batman. Saya tadi sudah cukup jelas menjawab pertanyaan teman-teman. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan dengan pekerjaan saya yang hanya di sepak bola, apapun yang ditugaskan oleh PSSI, tentu saya tidak bisa menolak, kata Indra Syafri di Surabaya pada Senin, 29 Juli 2024. Indra Syafri juga menyatakan bahwa dia harus mempersiapkan diri jika ada permintaan untuk melatih Timnas Indonesia Senior. Tapi, saya juga harus tahu diri, mengukur diri. Jangan hanya karena sudah juara lalu merasa paling hebat, itu tidak boleh. Selama ini saya tetap rendah hati, tidak pernah saya berkoar-koar, ujarnya. Meski demikian, Indra Syafri menyatakan kebahagiaannya karena telah membawa skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U19, menjadi juara di Piala AFF U19 2024. Ia menilai bahwa kekompakan tim harus terus ditingkatkan karena masih ada kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang harus dihadapi. Yang paling penting sekarang adalah menjaga momentum prestasi ini bersama-sama, pungkasnya. Lebih lanjut, Indra Syafri menunjukkan sikap profesional dan rendah hati dalam merespons kemungkinan menjadi pelatih Timnas Indonesia Senior. Meskipun baru saja meraih kesuksesan dengan Timnas U19, ia menyadari pentingnya kesiapan dan evaluasi diri sebelum menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ini mencerminkan pendekatan yang matang dan bijak, penting bagi seorang pelatih di level tinggi. Pendekatan PSSI untuk membagi tim menjadi dua fokus yang berbeda juga tampak strategis.
Ini memungkinkan spesialisasi dan fokus yang lebih besar pada kedua tujuan, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Jika benar dilaksanakan, pembagian ini bisa memberikan kesempatan lebih besar untuk meraih hasil yang maksimal di kedua ajang tersebut. Secara keseluruhan, kesiapan dan keinginan Indra Syafri untuk terus berkembang serta mendukung tim nasional dalam kapasitas apapun adalah contoh yang baik bagi pelatih lain. Pendekatan seperti ini bisa menjadi kunci untuk membangun tim nasional yang kuat dan berprestasi. Untuk Indra Syafri dan seluruh tim, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan kemampuan. Kesuksesan yang telah diraih adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi, tetapi perjalanan belum berakhir. Tetaplah rendah hati, terus belajar, dan persiapkan diri untuk tantangan baru bagi seluruh pemain dan staf. Kebersamaan dan semangat juang adalah kekuatan terbesar kita. Mari kita jaga momentum ini dan terus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Apapun peran yang diemban, lakukan dengan penuh semangat dan kebanggaan. Kita semua adalah bagian dari perjalanan ini, dan setiap langkah maju adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetap semangat, berani, dan jangan pernah berhenti berusaha. Bersama, kita bisa mencapai hal-hal besar. Tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk dicapai jika kita bekerja bersama-sama. Setiap kemenangan adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan dedikasi. Ingatlah, kegagalan hanyalah batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Jangan pernah ragu akan kemampuan diri sendiri atau tim ini, teruslah berjuang dengan hati dan jiwa. Ketika kita berusaha dengan tekun dan penuh keyakinan, kita menciptakan peluang yang luar biasa. Saat menghadapi tantangan, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan karakter kita. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita habiskan untuk berlatih dan mempersiapkan diri, membawa kita satu langkah lebih dekat ke tujuan kita. Kita adalah tim yang kuat, dengan potensi besar. Bersama-sama, kita dapat mencapai apapun yang kita impikan. Teruslah maju, jangan pernah menyerah, dan percayalah pada proses dan kemampuan kita. Sukses sudah menunggu di depan. Luar biasa. Agenda pada Timnas U19 menanti. Kumpul 11 Agustus 2024, Timnas Indonesia U19 bakal jajal Timnas Argentina dan Korea Selatan. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia U19 akan memulai pemusatan latihan, TC, lagi pada 11 Agustus 2024, setelah meraih kemenangan di Piala AFF U19 2024. Dalam TC kali ini, mereka akan menghadapi beberapa tim kuat, termasuk Timnas Argentina dan Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, menyampaikan bahwa timnya akan memulai TC lagi pada 11 Agustus 2024, setelah menjadi juara di Piala AFF U19. Mereka dijadwalkan untuk bertanding dalam laga uji coba melawan Korea Selatan dan Argentina. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025, di mana skuad Garuda Nusantara dijadwalkan tampil pada 21 hingga 29 September 2024. Jens Raven dan rekan-rekannya tergabung di grup F untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025, bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Indra Syafri mengakui bahwa jadwal yang padat menjadi tantangan dalam menyiapkan Timnas Indonesia U19 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, dia tetap bertekad memberikan yang terbaik untuk tim asuhannya. Persiapan kualifikasi Piala Asia U20 akan dimulai dengan TC pada tanggal 11, dan kami akan berangkat ke Korea Selatan, kata Indra Syafri di Surabaya pada Senin, 29 Juli 2024. Indra Syafri juga menyampaikan bahwa Timnas Indonesia U19 akan berangkat ke Korea Selatan pada 29 Agustus. Jadwal ini telah direncanakan dalam rangkaian TC yang akan mereka jalani. Jika tidak ada perubahan, kami akan berangkat lebih awal pada 29 Agustus, ujar Indra Syafri. Selain itu, Timnas Indonesia U19 juga dijadwalkan melawan tim-tim ternama dan berkualitas dalam laga uji coba. Pertandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan pemain setelah menjalani TC.
Kami akan mengadakan uji coba melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan, tutup Indra Syafri, lebih lanjut. Persiapan serius yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U19 menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemusatan latihan dan jadwal uji coba melawan tim-tim kuat seperti Argentina dan Korea Selatan menunjukkan komitmen tim dan pelatih Indra Syafri dalam meningkatkan kualitas permainan dan pengalaman internasional para pemain muda. Menghadapi tim-tim berkualitas tinggi dalam uji coba merupakan langkah strategis yang sangat baik. Ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi para pemain, tetapi juga membantu tim untuk mengukur kekuatan dan kelemahan mereka sebelum memasuki turnamen resmi. Persiapan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tim dan membantu mereka tampil lebih kompetitif di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Keberhasilan dalam Piala AFF U19 menunjukkan potensi besar dalam tim ini, dan dengan persiapan yang matang, mereka bisa memberikan performa yang lebih baik lagi di masa depan. Dukungan penuh dari pelatih dan manajemen tim, serta pengalaman melawan tim internasional, akan sangat penting dalam perkembangan mereka sebagai pemain dan sebagai tim nasional. Untuk Timnas Indonesia U19, kalian telah menunjukkan potensi yang luar biasa dengan meraih juara di Piala AFF U19 2024. Kemenangan itu adalah bukti kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi. Sekarang, kalian sedang mempersiapkan diri untuk tantangan berikutnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ingatlah bahwa setiap langkah menuju sukses dimulai dari latihan dan persiapan yang baik. Pemusatan latihan ini adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan kalian. Pertandingan uji coba melawan tim-tim besar seperti Argentina dan Korea Selatan adalah kesempatan emas untuk mengukur kemampuan dan menimba pengalaman berharga. Tetaplah fokus, berikan yang terbaik di setiap latihan dan pertandingan. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadikan setiap tantangan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Bangga menjadi bagian dari Garuda Muda, kalian membawa harapan seluruh bangsa. Lanjutkan perjuangan dengan semangat dan tekad yang membara. Kami semua percaya, dengan usaha dan doa, kalian bisa mencapai puncak prestasi. Teruslah berjuang dan tunjukkan bahwa Timnas Indonesia U19 mampu bersaing di level internasional. Sebagai pemain Timnas Indonesia U19, kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan pendukung di seluruh negeri yang menantikan setiap langkah kalian. Ingatlah bahwa setiap kali kalian mengenakan seragam timnas, kalian membawa semangat dan kebanggaan bangsa. Setiap tantangan yang datang, baik itu latihan yang keras atau lawan yang tangguh, adalah kesempatan untuk tumbuh dan menunjukkan kemampuan sejati kalian. Jangan pernah takut gagal, karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga menuju kesuksesan. Kalian adalah generasi penerus yang membawa harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Tetaplah rendah hati, terus belajar, dan jangan pernah berhenti bermimpi besar. Semangat kebersamaan dan kerja keras akan membawa kalian melampaui batas-batas yang kalian kira tidak mungkin. Saat kalian di lapangan, ingatlah bahwa kalian memiliki dukungan dari seluruh bangsa. Mainkan permainan dengan penuh dedikasi, gairah, dan rasa tanggung jawab. Berikan yang terbaik di setiap detik, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dengan kerja keras, disiplin, dan kepercayaan diri, kalian bisa mencapai prestasi besar. Kami semua mendukung kalian, dan kami percaya bahwa dengan semangat Garuda, kalian akan membawa kebanggaan dan kejayaan bagi Indonesia. Lanjutkan perjuangan, dan tunjukkan pada dunia bahwa Timnas Indonesia U19 adalah tim yang tidak bisa diremehkan. Usai Timnas U19 Indonesia juara ASEAN Cup U19 2024, kepemimpinan Erick Thohir dikagumi. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, prestasi tim nasional Indonesia meningkat. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam kinerja tim nasional Indonesia di kancah internasional. Prestasi demi prestasi telah diraih oleh Timnas Indonesia dalam berbagai kelompok usia.
mulai dari meraih medali emas di SEA Games 2023 di Kamboja, hingga lolos ke 8 besar Piala Asia 2023. Selain itu, Timnas U23 berhasil mencapai peringkat keempat di Piala Asia U23 2024, serta melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang terbaru, Timnas U19 Indonesia berhasil menjadi juara ASEAN Cup U19 2024. Dalam pertandingan final ASEAN Cup U19 2024 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 29 Juli 2024, Timnas U19 Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Thailand. Gol kemenangan dicetak oleh Jens Raven. Atas pencapaian ini, netizen ramai-ramai memberikan komentar positif di unggahan Erick Thohir yang membagikan momen kehadirannya di Stadion GBT melalui media sosial TikTok pribadinya. Beberapa komentar yang muncul di antaranya, "Respect dan hormat saya untuk Pak Erick Thohir. Seperti tidak punya lelah untuk sepak bola Indonesia," tulis MRJ, "Semenjak PSSI dipimpin Pak Erick Thohir, Timnas Indonesia pelan-pelan sudah mulai bangkit," kata Zayan. Komentar lainnya yang menggelitik datang dari Betflaert. "Lebih takut kehilangan Pak Erick daripada kehilangan pemain, Indonesia sangat maju di tangan dia." Pai Buah 1717 menambahkan, "Beliau sudah sangat berpengalaman di sepak bola, yang aku baca pernah jadi presiden Inter Milan, pemilik saham terbesarnya dulu, gimana gak bagus?" Netizen juga mengapresiasi dedikasi Erick Thohir terhadap PSSI. Remaja Kematian menulis, "Terima kasih Pak Erick Thohir sudah memperhatikan timnas di segala kelompok umur. Panjang umur Pak Erick, teruslah buat sejarah bersama PSSI dan Timnas Indonesia." Beliau pulang pergi, PP, dari Prancis langsung otu GBT. "Tak pernah lelah untuk membangun sepak bola Indonesia," ucap si Hukut Binafis. Ya, tidak setiap pertandingan beliau hadir. Maklum dia kan masih jadi Menteri BUMN, pasti jadwalnya padat, tapi yakin dia selalu support untuk sepak bola, tutur Desri Ferarita. Seperti biasa, Bapak Erick kalau sedang menyaksikan anak-anaknya bertanding pasti sambil zikir, timpal 2. Keberhasilan Erick Thohir dalam memimpin PSSI memunculkan kekhawatiran dari netizen jika suatu saat pria berusia 53 tahun itu tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Saud Erdagar Lida menulis, "Kembali ke setelan pabrik." Erick Thohir sendiri bersyukur atas keberhasilan Timnas U19 Indonesia mengakhiri puasa gelar ASEAN Cup U19, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19. Terakhir kali, Timnas U19 Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 pada tahun 2013 setelah mengalahkan Vietnam 7-6 melalui drama adu penalti di final. Alhamdulillah, setelah terakhir juara tahun 2013, atau 11 tahun yang lalu, timnas muda yang terdiri dari pemain pelapis, tak hanya punya skill bagus, tapi juga memiliki mental juara, ujar mantan Presiden Inter Milan tersebut. "Jadi, luar biasa. Dan saya senang kemarin U16 kita di ASEAN juga mestinya bisa. Paling tidak U16 bisa final cuma belum, sekarang U19-nya juara," lanjut Erick Thohir. Lebih lanjut, tetap semangat dan percaya diri dalam setiap langkah yang Anda ambil.